Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas informasi yang terkait dengan rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Baik, kita akan membahas berbagai hal yang terkait dengan rekrutmen P3K Guru untuk tahun 2022, berawal dari perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2022. Ini diambil dari menpan.go.id ya. Tahapan mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan Mei 2022. Maret 2021 itu pejabat pembina kepegawaian mengusulkan formasi, kemudian April Menpan RB meminta pendapat Menteri Keuangan, Mei 2021 Menkeu menyampaikan pendapat karena ini kan terkait dengan anggaran ya. Juli 2021 pertimbangan teknis kepala BKN, kemudian Januari 2022 sampai dengan Mei itu menetapkan formasi 2022. Jadi masih ada 1 bulan ya, April Mei penetapan formasi. Kalau melihat jadwal ini berarti pembukaan formasi 2022 kan setelah penetapan formasi, artinya bisa bulan Juni atau bulan Juli ya 2022. Berikutnya breakthrough rekrutmen guru. Yang pertama adalah ada terobosan 2022. Terobosan ini terdiri dari penetapan kebutuhan, kemudian ada penempatan dan proses rekrutmen ya. Untuk penempatan, lulusan terbaik ditempatkan di daerah prioritas. Kemudian penetapan kebutuhan guru tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga Kemendikbudristek. Jadi bukan dari Pemda semata, tapi dari Kemendikbudristek ya, karena melihat permasalahan yang kemarin ada guru yang sudah lulus passing grade tapi tidak dapat formasi ini. Kemudian proses rekrutmennya itu untuk GTT atau guru honorer ya, dengan new recruit itu dibedakan. Ya, jadi untuk tambahan untuk pembukaan baru formasi 2022 ya, pendaftar baru itu dibedakan dengan rekrutmen yang dari GTT, yang dari tenaga honorer. Nah, berikutnya rencana mekanisme baru rekrutmen P3K Guru 2022. Pada penetapan kebutuhan ini pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek. Jadi usulan formasi dari Pemda itu datanya itu didasarkan pada data yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek ya, tentu yang berdasarkan data-data yang sudah lulus passing grade, data lama ya, sehingga nanti ketika formasi dibuka itu yang sudah lulus passing grade akan mendapatkan formasi. Ini ada keterangan dengan memprioritaskan guru yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi. Ini jelas ya. Berikutnya yang kedua, penetapan kebutuhan atau formasi oleh Kemenpan RB. Ini sepanjang anggaran disetujui oleh Kementerian Keuangan. Proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Jadi proses seleksinya diprioritaskan untuk peserta yang sudah lulus passing grade tahun 2021 ya. Nah, berikutnya di sini ditandai dengan pencerahan. Proses seleksi antara pelamar baru atau new recruit dengan guru GTK termasuk tenaga honorer kategori 2 yang berpengalaman tidak disamakan. Jadi rekrutmen dengan proses rekrutmen pelamar baru dan GTK atau guru honorer itu tidak disamakan ya. Contoh, ini pemenuhan kebutuhan
Pak Budi seorang guru tenaga honorer kategori 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade namun tidak mendapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lain di seleksi kompetensi 2. Kemudian akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Jadi ini jelas ya, untuk guru yang sudah lulus passing grade tapi sekolahnya tidak buka formasi dan otomatis dia tidak mendapatkan formasi, maka akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi ya, di sekolah tersebut agar orang tersebut yang sudah lulus passing grade dapat melamar di sekolahnya. Kalau sudah lulus passing grade tidak perlu mengikuti tes, tapi nanti langsung ditempatkan di sekolahnya jika sekolahnya nanti buka formasi. Nah ini yang sedang didorong ya oleh pusat agar Pemda membuka formasi di sekolah yang gurunya sudah mengikuti tes tahap 1 atau tahap 2 dan sudah lulus passing grade. Berikutnya seleksi peserta dengan metode observasi dan background check. Guru yang belum lulus passing grade tahun 2021 dan peserta umum tetap dapat melamar sebagai P3K guru tahun 2022. Jadi yang belum lulus passing grade di 2021 dan peserta umum yang baru mendaftar dapat melamar sebagai P3K guru tahun 2022. Jadi di tahap 3 itu nanti diprioritaskan untuk yang sudah lulus passing grade. Kemudian yang belum lulus itu akan mendaftar ulang di tahun 2022 sebagai pelamar baru. Itu yang saya tangkap seperti itu ya. Berikutnya, usulan kebutuhan ASN diajukan oleh masing-masing kementerian, lembaga atau daerah. Penetapan atau persetujuan kebutuhan untuk kementerian, lembaga atau departemen ya oleh Kemenpan RB, kemudian proses seleksi CSN melamar ke formasi yang telah ditetapkan ya. Dengan isu-isu sebagai berikut ya, formasi yang diusulkan Pemda jauh di bawah kebutuhan guru secara nasional. Ini yang sebagaimana kita tahu usulan Pemda itu hanya 506.252 sementara kebutuhan secara nasional itu 1.244.961 dan yang sudah lulus di 2021 itu 293.860. Kemudian ini ya persoalannya juga daerah 3T ini kurang diminati. Ini 117.939 ya. Ini tidak ada pelamarnya. Nah ini untuk daerah yang 3T kan daerah yang sulit, terluar. Tentu yang diprioritaskan pelamar ya kita daftar yang paling dekat dulu lah ya. Kalau sudah tidak ada baru kita daftar yang di daerah tersebut. Ini 117.939 tidak dilamar. Ini kan di luar dari daerah 3T tersebut ya. Putra daerah itu sudah diprioritaskan ya untuk yang daerah 3T tentunya. Artinya masih ada 117.939 formasi di daerah 3T yang tidak diminati ya, sehingga kan ini jadi persoalan ya, harus diselesaikan. Jadi ini passing grade-nya itu diturunkan ya. Progres pengajuan kebutuhan P3K Pemda tahun 2022. Cut off November 2021. Jumlah instansi pengusul itu Pemda 514, Pemda yang usul itu 391, kemudian yang khusus untuk usul guru itu 340 atau 62,7%. Kebutuhan guru nasional itu 758.000, tetapi baru ada 16,17% ya, 127.000. Ini masih sisa lumayan banyak. Ini secara umum ya, secara nasional rencana kebutuhan P3K Pemda tahun 2022. Surat Deputi Bidang SDM Aparatur kepada DJPK Kemenq ya 16 September 2021. Perhitungan kebutuhan ASN 2022 itu untuk jabatan fungsional guru 758.018, tenaga kesehatan itu 184.000, jadi total 942.252. Kemudian ada perbaikan ya di rekrutmen guru tahun 2022 tadi ya. Ini sudah dijelaskan, ada 1 juta formasi yang disediakan, sementara formasi P3K yang diajukan daerah itu hanya 500.000 ya, sehingga ada kekurangan ya formasi
itu banyak sekali. 293.000 itu guru lulus dan dapat formasi. Kemudian yang belum lulus itu 437.000. Ada 193.954 yang lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Kemudian jumlah pelamar seluruhnya 925.637. Nah, seandainya formasi itu dibuka semua dari alokasi 1 juta. Ini kan semua pelamar bisa bisa lulus semuanya karena pelamar itu totalnya 925.637. Tapi ini di lain perhitungan ya terkait dengan kebutuhan masing-masing formasi ya. Misalkan ada guru IPS atau guru agama dan sebagainya, ternyata jumlah pendaftarnya nggak ada ya, atau misalkan untuk formasi guru kimia ada pendaftarnya tapi formasinya nggak ada. Ini kan jadi persoalan juga kan. Jadi secara total ya, meskipun tidak bisa di global antara jumlah pelamar dengan formasi yang disediakan itu bisa tercover semuanya ya. Kemudian ada sisa formasi untuk 2021 ya, yang sampai saat ini itu 212.392 itu sisa formasinya. Kemudian sebanyak 293.860 guru telah lulus seleksi dan mengisi 58% formasi P3K CF Guru yang ditetapkan oleh Menpan RB pada tahun 2021. Jadi sebanyak 58%-nya ya dari 506.000 yang sudah ditetapkan formasinya itu sudah lulus seleksi tahun 2021. Kemudian dari guru swasta itu 41.620 guru swasta yang lulus mendapatkan formasi dan 44.000 guru sekolah negeri tempat dia mengajar tidak mendapatkan formasi. Ini kaitan dengan kebijakan seleksi tahun 2021 kemarin ya. Teman-teman sudah mengetahui semuanya. Ini kebutuhan pusat dan daerah. Demikian ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat sebagai gambaran untuk rekrutmen baru tahun 2022. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.